Suatu ketika, ada seorang gadis kecil yang cantik yang ibunya akan mendaftarkannya ke setiap kontes kecantikan di kota. Ibunya selalu berkata, "Jika aku harus memilih antara kamu pintar dan kamu cantik, aku akan memilih cantik setiap saat," dan kata-kata itu melekat di benak anak itu. Gadis kecil ini tumbuh menjadi Amelia yang cantik, seorang supermodel yang memiliki masa depan cerah di depannya. Dia sangat sukses dalam pekerjaannya, namun dia juga menganggapnya membosankan. Dan karena jam kerja yang penuh kekerasan, dia terus-menerus diganggu oleh fotografer yang menyeramkan. Dalam salah satu dari sekian banyak peragaan busananya, Amelia bertemu Harry, seorang jutawan tampan. Mereka berdua memulai hubungan yang penuh gairah, dan tak lama kemudian Amelia pindah ke rumah besar Harry. Amelia pikir hidupnya hampir seperti dongeng. Suatu pagi, Amelia terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari kantor Harry dan pergi untuk memeriksa apa yang terjadi, dan menemukan pacarnya sedang memasang rak raksasa di dinding. Hal ini jarang terjadi pada Harry, karena biasanya dia lebih suka mempekerjakan seorang profesional, namun kini dia mengaku terinspirasi. Rak tersebut bukan untuk buku atau pialanya, melainkan hadiah untuk Amelia, yang menganggap hadiah tersebut sangat manis. Saat itulah Harry mengklarifikasi, bahwa rak tersebut sebenarnya untuk Amelia sendiri, dia ingin Amelia duduk di sana sepanjang hari. Dia akan memiliki pemandangan yang sempurna ke arah kolam renang dan meja Harry, jadi ini akan memungkinkan dia untuk menatapnya saat dia bekerja. Dia pikir ini akan membuatnya tak terkalahkan, dan dia akan meluncurkan 100 bisnis. Karena dengan melihat Amelia, dia selalu bisa mengingat apa yang telah dia perjuangkan, dan tidak pernah melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Amelia tidak terlalu menyukai gagasan itu dan mengingatkan Harry bahwa dia harus bekerja, namun dia hanya menjawab dia harus berhenti karena dia membenci pekerjaannya. Harry berpikir dia terlalu luar biasa untuk menjalani kehidupan biasa, dan ingin memastikan dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia bahkan berjanji untuk selalu memujanya selama dia di atas sana. Dia tidak peduli dengan apa yang orang katakan, dia hanya terus bersikeras bahwa hal ini akan menjadikannya pria paling bahagia di dunia. Jadi Amelia menyerah dan menerima untuk mencoba. Harry membantunya menaiki tangga agar dia bisa duduk di rak, lalu memberinya bantal agar dia bisa lebih nyaman. Sebelum mengambil tangga itu, dia berkata bahwa ini adalah pemandangan yang cukup bagus dari kehidupan yang cukup menyenangkan. Lalu, Harry pergi membuatkan sarapan untuk mereka berdua, dan kini dia sendirian di kamar. Amelia mulai berusaha mengusir kecanggungan itu dan berkonsentrasi pada kenyamanan. Beberapa waktu kemudian, Harry dan Amelia menikah. Namun bahkan saat pesta berlangsung, Amelia harus menghabiskan waktunya duduk di rak, sambil mengenakan gaun pengantinnya dan menyaksikan semua orang berbaur dan mengobrol. Ketika Harry menyampaikan sedikit pidato, dia meminta bersulang untuk Amelia, dan Amelia merasa tersanjung karena semua mata tertuju padanya. Kemudian, setelah malam tiba dan semua orang sudah pulang, Harry membawa kembali tangga dan menghabiskan malam pernikahannya di rak bersama istri barunya. Seiring berjalannya waktu, Amelia mencoba menyibukkan dirinya dengan berbagai cara, seperti membaca majalah, merawat kuku, dan bahkan berolahraga. Suara napas berat yang dia keluarkan saat berolahraga mengalihkan perhatian Harry dari panggilan telepon bisnisnya, tapi dia tidak keberatan, bahkan, dia mengklaim bahwa urusannya lah yang mengalihkan perhatiannya dari Amelia. Harry juga membawakan hadiah mewahnya hampir setiap hari, seperti bunga cantik, perhiasan berkilau, dan coklat lezat, bahkan ingin merayakan hari raya di luar negeri. Sayangnya, kegembiraan awal segera mulai memudar. Tetap berada di rak sangatlah membosankan, dan bahkan pelayan pun tidak akan ngobrol dengan Amelia di luar pertanyaan dasar. Kehidupan ini merampas kemandirian, otonomi, dan kehendak bebasnya. Harry juga mulai kurang memperhatikannya, hanya mampir untuk memberinya ciuman sebelum pergi dan tidak membawakannya hadiah lagi. Dia bahkan tidak menyadari gaun indah yang dikenakan Amelia hanya untuknya, dan sekarang dia juga merasa terganggu dengan suara apapun yang dibuat Amelia saat dia bekerja. Dia juga mengabaikan upaya Amelia untuk memulai percakapan, dan bahkan tidak mengizinkan Amelia untuk bersenandung. Dia tidak lain hanyalah hiasan di dinding, menganggap istrinya seperti piala. Suatu sore, Amelia menampilkan gaunnya yang paling glamor, berharap Harry setidaknya meliriknya. Sebaliknya, Harry menyadari bahwa cahaya alami tidak mencapai mejanya, jadi dia meminta karyawannya untuk membantunya memutarnya.
Kini Amelia terpaku memperhatikan bagian belakang leher suaminya, tak kuasa menahan air mata yang jatuh lagi. 3 tahun kemudian, Amelia masih duduk di rak. Dia mendengar Harry pulang kerja, namun Harry tidak datang menemuinya, dia menjadi jauh dan bosan padanya. Amelia memanggil namanya dan bahkan mulai berteriak, namun hal ini tetap tidak menarik perhatian suaminya. Ini adalah tantangan terakhir yang akhirnya mematahkan semangat Amelia, membuatnya memutuskan sudah waktunya untuk keluar dari rak. Hal ini lebih sulit daripada yang terlihat, jarak ke tanah tidak terlalu jauh, namun setelah bertahun-tahun terjebak di sana, sudut pandang Amelia jadi cukup kabur. Sebagai ujian, dia berlatih mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Harry membuangnya, tapi memikirkan akan jatuh hanya membuat ketakutannya semakin buruk. Namun, dia bertekad untuk keluar, jadi dia berlatih dan berbicara dengan sepatunya sendiri, mencoba menerima bahwa dia harus melakukan lompatan keyakinan. Perlahan-lahan, Amelia mulai berjalan turun, hingga ia tidak dapat lagi berpegangan pada rak dan terjatuh ke lantai. Dari sudut pandang Amelia, ini adalah kejatuhan yang lama dan menakutkan, namun dia benar-benar berhasil jatuh ke lantai dengan cepat dan tanpa cedera, kecuali sedikit rasa sakit. Sulit untuk berjalan setelah bertahun-tahun tidak melakukannya dengan kaki yang sudah berhenti berkembang. Jadi Amelia menggunakan furnitur untuk membantunya berdiri sebelum berjalan keluar dengan perlahan dan canggung, siap untuk pengalaman yang membuka mata dan penuh dengan pemandangan indah. Merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membuat Amelia senang. Tak lama kemudian, dia mulai menjelajah seperti bayi yang melihat dunia untuk pertama kalinya. Sambil berputar-putar dalam kebahagiaan, Amelia menyentuh air kolam, melemparkan sejumlah bola tenis, dan menari melalui koridor rumah sebelum mengenakan sepatu untuk pergi ke jalan dan naik ke dalam truk surat, yang membawanya ke pusat kota. Sesampainya di kota, perilaku eksentriknya berlanjut hingga ia semakin percaya diri dalam berjalan untuk bergerak cepat dan akhirnya merasa menjadi bagian dari masyarakat lagi. Amelia memeluk truk, menyapa orang asing, menari di atas meja, dan bahkan mengajak seorang pria untuk menumpang Vespanya. Perjalanannya sangat menyenangkan, dan sesampainya di kawasan pantai, Amelia turun untuk terus menjelajah. Sekali lagi, ia berdansa dengan orang asing, namun ia juga merobek denda parkir seorang pria, bergabung dengan kelompok yoga, mengejar seekor anjing, dan akhirnya berjalan ke pantai, tempat di mana Amelia bergabung untuk menari Zumba. Kemudian, dia berlari ke laut, dan terkena gelombang laut adalah hal yang dia perlukan untuk dibawa kembali ke dunia nyata. Setelah itu, Amelia mencoba mengobrol dengan beberapa orang asing, namun mereka tidak tertarik dengan kebahagiaannya dan menolak meminjamkan handuk saat dia memintanya. Merasa kedinginan dan kesepian, Amelia memutuskan untuk berkeliling kota lagi sampai dia menemukan sebuah toko rias. Ia memperhatikan beberapa wanita sedang melakukan makeover, dan melihat keadaan wajahnya sendiri pada pantulan di jendela. Ia menyadari maskaranya telah luntur, dan riasannya telah memudar. Ingin merasa cantik kembali, Amelia masuk ke toko dan menggunakan sampel gratis untuk membersihkan wajahnya, langsung merasa lebih baik saat ia tidak terlihat acak-acakan lagi. Salah satu pegawai, Jordan, terkesan dengan keterampilan merias Amelia. Karena dia bekerja di sini cukup lama, namun butuh waktu lama baginya untuk menguasainya. Jordan bertanya-tanya apakah Amelia adalah seorang penata rias, maka Amelia segera mengoreksinya, dan menjelaskan bahwa tugasnya adalah duduk seperti piala bagi seorang jutawan. Anehnya, Jordan tidak menghakiminya karena hal tersebut, karena ibunya mengajarinya bahwa yang penting adalah menjadi bahagia. Amelia menjawab dengan berbagi filosofi kecantikan seperti yang dikatakan ibunya, dan Jordan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus memilih, karena dia bisa memiliki keduanya. Hal ini sangat berarti bagi Amelia untuk didengar, karena dia tidak pernah berpikir seperti itu. Sebelum Amelia pergi, Jordan mencoba menjual sesuatu kepadanya. Karena dia bekerja berdasarkan komisi, namun Amelia tidak punya pilihan selain menolak tawaran tersebut karena dia tidak punya uang. Beberapa saat kemudian, Amelia kembali ke rumah dan menatap rak beberapa saat. Setelah ragu-ragu, dia mengambil linggis dan mulai memukul rak untuk menghancurkannya. Awalnya ia menjadi ragu lagi, karena ia akan menghancurkan rak karya suami yang ia sayangi, namun tak lama kemudian, hal itu mulai terasa sangat memuaskan, sehingga Amelia mulai menghancurkannya lebih cepat hingga hampir tidak ada lagi rak yang tersisa. Setahun kemudian,
Amelia membuka toko riasnya sendiri dengan nama mereknya. Ini sukses besar, dan selalu ada antrean panjang di luar untuk menunggu giliran. Namun bahkan saat berada di toko, Amelia mengulangi pola lama. Dia duduk di rak dengan lampu neon di atasnya yang bertuliskan, "Biarkan semua orang melihat." Dia bermaksud untuk menjadi contoh bagaimana dia bisa jadi sangat cantik, dan cukup pintar untuk menjadi model untuk produknya sendiri. Namun, ketika klien datang untuk menyapanya dan memanggilnya cantik, dia sebenarnya menginginkan orang-orang memanggilnya lebih dari itu. Amelia terus menjadi roda penggerak dalam roda kecantikan yang dirancang untuk meremehkan perempuan, tidak lebih dari sekedar piala hidup.